أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة شرف ونركض الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya, karena dengan bertakwalah kita akan memperoleh solusi dari setiap persoalan dan musibah yang kita hadapi, dan dengan bertakwalah kita akan memperoleh rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana yang kita rasakan bersama
bahwa musibah demi musibah datang bertubi-tubi mendera bangsa kita, mulai dari merebaknya wabah COVID-19, terjadinya musibah kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, banjir di mana-mana, dan yang saat ini saudara-saudara kita rasakan, yaitu terjadinya musibah gempa bumi, sehingga mengakibatkan banyak di antara saudara-saudara kita yang menjadi korban dan terkena dampaknya. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak, marilah bersama-sama kita bantu mereka, kita doakan mereka, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan kekuatan, dan bagi mereka yang telah gugur, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah tingkatkan derajat mereka di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa setiap musibah yang terjadi dan menimpa kepada diri kita adalah semata-mata atas kuasa, izin dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi dan menimpa kepada diri seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang-orang yang beriman, bahwa datangnya musibah itu dapat dimaknai dengan dua makna, yaitu musibah dengan makna ujian dan musibah yang dimaknai sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, adapun yang pertama, musibah yang dimaknai sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka meningkatkan derajat orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mampu menahan dirinya untuk tetap bersabar atas ujian yang menimpa diri mereka, serta menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa ikhlas. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar bagi mereka, dan derajat mereka akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna uzmal jazai ma'a uzmil balai, wa anna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhtu, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala berbanding dengan besarnya bala atau ujian yang ditimpakan kepada seseorang. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, pasti Allah uji mereka. Maka barang siapa yang ridho, ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya mendapat keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang murka, tidak ridho terhadap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya pula mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, musibah yang dimaknai sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang sengaja Allah majukan ketika di dunia sebelum azab yang lebih pedih ketika di akhirat. Meskipun azab yang akan ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika di akhirat nanti, namun ternyata ada beberapa dosa yang sengaja Allah majukan azabnya ketika di dunia. Di antaranya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa memutuskan tali silaturahmi, dan dosa diamnya kaum muslimin terhadap kemaksiatan dan kemunkaran yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innan nas idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syakka ay ya'ummahumullahu biiqabin," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu apabila mereka melihat kemunkaran atau kemaksiatan di tengah masyarakat, namun mereka tidak berupaya untuk merubahnya, untuk mencegahnya, maka akan sangat dikhawatirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya kemunkaran dan kemaksiatan saat ini sungguh sangat merajalela di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang dilakukan oleh rakyat biasa maupun yang dilakukan oleh para pemimpin yang terhormat, tanpa sedikit pun merasa takut dan malu. Dan sayangnya sedikit sekali dari umat Islam yang merasa prihatin terhadap fenomena kemaksiatan yang terjadi di masyarakat, apalagi berusaha untuk mencegahnya. Umat Islam saat ini banyak yang disibukkan dengan urusan dunia mereka, sementara mereka acuh tidak peduli terhadap kondisi keberagamaan umat di tengah masyarakat, sehingga wajar jika Allah turunkan bala dan bencana kepada mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jika kita ingin umat Islam terbebas daripada bencana dan musibah, maka marilah bersama-sama kita berupaya untuk memperbaiki kondisi keberagamaan umat di tengah masyarakat kita. Kita ajak keluarga, kerabat, tetangga, dan kaum muslimin untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan apa yang dilarangnya, dan berupaya keras untuk mencegah setiap kemunkaran dan kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fa insyaallah Allah jauhkan kita semua daripada bencana dan musibah, dan sebaliknya Allah akan turunkan kebaikan dan keberkahan. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya saja penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Allah, pasti akan kami turunkan, kami bukakan keberkahan baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi apabila mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka akan kami siksa mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah bersama-sama kita bermuhasabah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dalam lindungannya dan selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya, dan juga kita berupaya untuk mencegah setiap kemaksiatan yang terjadi di masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamallahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى